Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia pemirsa. Dengan target vaksinasi yang semakin luas di Indonesia, maka perhatian selanjutnya kini tertuju pada rencana vaksinasi COVID-19 bagi anak usia di bawah 12 tahun. Setelah program percepatan vaksinasi dilakukan bagi anak usia 12 tahun hingga lansia, masyarakat juga tengah menantikan hadirnya vaksin untuk lansia di bawah 12 tahun. Sampai sekarang, anak usia 12 tahun di Indonesia belum jadi target program vaksinasi COVID-19. Hal ini bisa menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sebagian orang tua, mengingat sang buah hati telah melakukan berbagai aktivitas dengan kondisi pembatasan yang mulai melonggar. Diketahui ada beberapa negara yang telah memberikan vaksin untuk anak di bawah usia 12 tahun, di antaranya Kuba, Chili, Slovakia, dan Kamboja. Dengan acuan negara-negara tersebut diharapkan bisa diterapkan di Indonesia. Karena anak-anak usia berapapun memiliki kerentanan yang sama terhadap infeksi SARS-CoV-2. Ya, untuk membahas lebih lanjut rencana vaksinasi bagi anak usia di bawah 12 tahun, kita akan berbincang dengan Ibu Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. Selamat pagi Ibu Nadia. Selamat pagi. Apa kabar Ibu Nadia? Baik, Mbak. Iya. Ya Ibu Nadia, ada wacana pemerintah akan menargetkan vaksin bagi anak usia di bawah 12 tahun. Apa urgensinya, Bu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa anak usia di bawah 12 tahun ini memiliki resiko yang sama ya, seperti pada kelompok usia lainnya, baik itu resiko kesakitan maupun resiko kematian. Nah, tentunya anak juga merupakan kita tahu adalah populasi yang rentan ya. Kalau kita melihat program-program vaksinasi yang kita miliki itu memang lebih menyisir atau lebih pada memprioritaskan pada anak. Nah, tentunya terkait COVID-19 memang pada awal-awal penemuan vaksin itu ditujukan kepada orang dewasa karena kita melihat orang dewasa memperlihatkan dampak yang cukup besar ya karena terkait dengan aktivitas ekonomi dan sebagainya. Jadi tapi saat ini kemudian setelah kita sudah menemukan vaksin untuk orang dewasa, tentunya vaksinasi pada anak di bawah usia 17 tahun sudah mulai dikembangkan dan saat ini sudah ada beberapa tentunya produsen vaksin yang sudah mengembangkan untuk vaksinasi pada anak di bawah usia 17 tahun ini, dan tentunya pemerintah akan terus memantau ya apakah nanti sudah bisa direkomendasikan tentunya dengan mempertimbangkan manfaat dan keamanan dari vaksin pada usia di bawah 17 tahun bahkan di bawah usia 12 tahun ini. Bicara tentang pemenuhan target, kita tahu bahwa vaksin di luar Pulau Jawa dan Bali kan masih mengalami kendala di luar Pulau Jawa dan Bali, baik dari distribusi maupun partisipasi masyarakat. Apakah meskipun target vaksinasi belum merata, pemerintah juga tetap akan melakukan kegiatan vaksinasi kepada anak di bawah 12 tahun ini? Ya, tentunya nanti kita akan melihat urgensi dan rekomendasi ya. Kalau kita lihat angka kesakitan pada anak usia di bawah 12 tahun itu juga total kurang lebih 9% ya dari gambaran nasional. Nah, tentunya memang ini juga merupakan hak anak ya untuk mendapatkan perlindungan terutama pada masa pandemi ini. Nah, yang menjadi tantangan tentunya adalah bagaimana kemudian kita harus menyediakan vaksinnya. Jadi memang kita tahu bahwa vaksin ini sangat terbatas ya dari segi ketersediaan di pasaran global. Produsen vaksin sampai saat ini baru bisa mencukupi 2/3 dari kebutuhan dunia. Nah, artinya kalau nanti ada penambahan sasaran, berarti kita nanti harus melakukan lobby dan melakukan diplomasi lagi ya, baik itu melalui dukungan COVAX ya sebagai akses untuk pemenuhan vaksin ataupun melalui diplomasi bilateral untuk mendapatkan hibah dari negara-negara lain ataupun juga kemudian menjajaki potensi-potensi untuk bisa membeli vaksin dari produsen vaksin yang tentunya ini harus kita upayakan ya untuk memenuhi target tadi. Tapi tentunya ini kita akan tunggu rekomendasi lebih lanjut dari WHO terkait dan juga
internal kita sendiri dari ITAGI dan Badan POM mengenai jenis vaksin mana yang aman untuk diberikan kepada anak-anak. Karena kan kita tahu ya, mestinya banyak sekali ya jenis vaksin yang ada yang tentunya dibuat dari virus yang sudah dimatikan, ada yang dari materi genetik mRNA-nya virus COVID-19 ataupun dari protein virus COVID-19, dan juga ada bagian daripada virus yang kemudian dikembangkan sebagai bahan vaksin tersebut. Jadi kita harus tunggu dan harus lihat, dan nanti tentunya kalau memang sudah ada rekomendasi dan kita tahu bahwa memang angka kematian, kesakitan itu jelas pada anak ada, dan sebagian besar anak-anak tentunya saat ini lebih banyak yang positif tapi tidak bergejala ya, jadi akan memberikan juga resiko kepada orang tua di sekitarnya. Jadi kita akan tetap merencanakan untuk kalau memang nanti sudah tersedia vaksin yang memang direkomendasikan untuk anak usia di bawah 12 tahun. Kalau untuk memenuhi target tadi hak anak, lantas apa yang sudah disiapkan oleh Kemenkes dalam aturan vaksinasinya sendiri, dari sistem screening mungkin? Ya, jadi kalau kita lihat pada usia remaja ya, usia 12 sampai 17 tahun, itu tidak ada perbedaan yang berarti ya pada proses screening pada anak. Tapi pada anak biasanya kan mereka tidak punya penyakit komorbid ya, tapi justru penyakit-penyakit bawaan yang muncul pada anak, ataupun penyakit-penyakit yang sifatnya keganasan, atau bahkan juga penyakit-penyakit yang sifatnya seperti kelainan daripada sistem kekebalan tubuh yang merupakan memang penyakit genetik atau penyakit bawaan. Nah, kita tahu bahwa vaksin ini kan sangat aman, bahkan vaksinasi pada anak itu sudah merupakan proses yang sudah lama kita kerjakan, bahwa imunisasi nasional pada anak itu kan sudah kita mulai dari tahun 1960, yang artinya sudah begitu banyak anak usia 0 tahun ke atas itu yang sudah mendapatkan vaksinasi. Jadi dari sisi pengalaman pemberian vaksinasi tentunya kita sudah punya cukup pengalaman, tetapi memang untuk vaksin COVID-19 ini kita nanti akan lihat, makanya kemudian ITAGI sendiri sampai saat ini belum memberikan rekomendasi ya untuk pemberian vaksinasi di bawah usia 12 tahun, karena tadi sampel subjek penelitiannya dirasakan masih belum memadai untuk kemudian menilai apakah vaksin yang ada pada waktu itu adalah khususnya vaksin Sinovac ya, karena data yang disubmit oleh produsen vaksin itu adalah vaksin Sinovac, itu di dalam penilaiannya dikatakan masih belum cukup untuk memberikan keyakinan apakah vaksin ini memang aman untuk diberikan kepada anak usia di bawah 12 tahun. Kalau memang tadi Pfizer misalnya, mereka mengklaim sudah lulus uji klinis tapi belum dapat surat dari WHO, belum mengeluarkan izin begitu penggunaannya pada anak-anak. Begitu juga dengan Sinovac dan vaksin COVID ini kan banyak yang belum diuji klinis. Lantas bagaimana mempersiapkan ke arah sananya kalau memang seandainya uji klinis ini belum ada? Iya, tentunya kita harus mengutamakan aspek keamanan ya. Artinya manfaat dari vaksinasi kita sudah ketahui bersama, tapi aspek keamanan seperti misalnya tadi kan sangat tergantung jenis platform ataupun jenis-jenis vaksin tadi. Dan untuk memilih jenis vaksin yang aman untuk anak-anak ya dan tidak mempengaruhi tumbuh kembangnya, ini yang sebenarnya kita tunggu dari hasil uji klinis ini. Jadi mau tidak mau sebelum kita kemudian menentukan apakah anak usia di bawah 12 tahun itu akan mendapatkan vaksinasi atau tidak, dengan menggunakan jenis vaksin yang mana dan berapa banyak jumlahnya, apakah cukup sama seperti dewasa. Kalau remaja kan usia 12-17 tahun sama dosisnya dengan dosis dewasa. Nah, nanti kalau untuk anak usia di bawah 12 tahun itu apakah cukup satu dosis ya, artinya 0,5 mg, atau cukup setengah dosis dari orang dewasa. Untuk pemberiannya tentunya tetap 2 kali ya, sesuai dengan hasil dari uji klinis yang sudah dilakukan. Tapi jumlah pemberian mililiternya itu bisa berubah, karena kan pasti sangat tergantung dengan berat badan anak. Jadi kita tunggu, masih banyak hal-hal yang harus dijawab sampai selesainya uji klinis tahap 3. Memang Pfizer kemarin hari Senin mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan data awal ya
bahwa perlindungan untuk anak usia di bawah 5 sampai dengan 12 tahun itu sudah menunjukkan hasil dengan pemberian sebanyak 2 kali setengah dosis daripada orang dewasa. Tetapi FDA Amerika Serikat sendiri itu sedang menunggu hasil publikasi ilmiahnya untuk kemudian disampaikan ya kepada FDA Amerika untuk mereka kaji dan kemudian apakah bisa diberikan izin penggunaan daruratnya. Nah, itu kita tunggu terkait hal tersebut. Baik, Bu Nadia, lantas berapa totalnya anak usia di bawah 12 tahun yang nantinya akan mendapatkan target vaksinasi ini? Ya, kalau kita hitung berdasarkan jumlah statistik ya, kurang lebih antara 30 sampai 40 juta ya anak usia 0 sampai dengan 12 tahun. Tapi kalau kita perlu lagi nanti untuk memastikan rentang usia berapa. Kalau saat ini kan data dari Pfizer dan Sinovac itu berbeda. Kalau Sinovac itu anak usia di atas 3 tahun. Kalau Pfizer itu anak usia di atas 5 tahun. Tentunya nanti perkiraan ini artinya kalau kemudian vaksinasi ini bisa juga diberikan pada anak usia di bawah 12 tahun, berarti kurang lebih sudah 90% sampai 95% penduduk Indonesia itu mendapatkan atau menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Apakah termasuk Bali tadi antaranya ya, Bu ya? Ini kita lihat karena data yang Belum. usia paling muda itu adalah anak usia di atas 3 tahun, Oke. itu Sinovac. Oke, siap. Terima kasih Bu Nadia atas informasinya. Dan semoga nanti rencana ini juga dipersiapkan begitu matang karena kan ada kaum ibu ya, begitu yang mungkin sangat-sangat takut kalau anaknya terkena dampak dari vaksin ini. Karena kita tahu kan vaksin juga ada dampak ininya kan. Setelah divaksin biasanya ada yang panas, begitu. Nah semoga wacana ini juga lancar ya Bu ya dan dipersiapkan juga dengan matang. Terima kasih Bu Nadia. Sehat terus. Sama-sama, terima kasih. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang efektivitas booster vaksin COVID-19. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.